Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla at-thayyibat wa harrama al-khaba'is. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin sahabat pecinta ekonomi syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang yang namanya gaya hidup di zaman sekarang itu sudah menjadi sebuah identitas. Di sebelah kanan mengatakan my style is minimalis. Di sebelah kiri mengatakan my style is Korean. Tetapi hari ini dengan bangga saya mengatakan my style is halal. Dan saya yakin kita semua yang ada di ruangan ini juga mempunyai gaya hidup halal. Amin. Allahumma amin. Kira-kira di zaman sekarang ini, apa sih gaya hidup yang tidak halal yang sedang viral? Menurut dari data yang saya baca dari PPATK Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada akhir bulan November tahun 2025 mencatat bahwa lebih dari 161.000 masyarakat Sulawesi Selatan terjerat kasus judol atau judi online. Apakah hal ini termasuk gaya hidup halal? Tentu tidak. Jadi bagaimanakah yang dimaksud gaya hidup halal sebenarnya? Gaya hidup halal bukan melulu soal makanan yang kita makan, bukan pula melulu soal minuman yang kita minum. Tetapi gaya hidup halal, mulai dari pakaian kita harus halal, transaksi kita harus halal, dan penghasilan kita harus halal, bahkan cari jodoh pun harus halal. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Ya ayyuhan nas, innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyib. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Hadis riwayat Muslim. Tapi sahabat syariah, ketika kita berkacamata di zaman sekarang ini, fakta dan realitasnya masih banyak di antara kita yang hanya melihat diskonan tetapi tidak melihat cek halal di tangan. Banyak di antara kita pula yang setiap hari scroll TikTok tanpa terlewatkan, tetapi label halalnya terlewatkan. Yang penting bisa paileteran, halalkah haramkah dihantam semua olehnya. Yang lebih parah lagi, ada yang rela haram-halaman demi bisa viral-viralan. Na'udzubillahi min zalik. Padahal sahabat, ketika kita mengamalkan gaya hidup syariah atau gaya hidup halal, bukan hanya keberkahan yang akan menemui diri kita, tetapi juga ketenangan. Nah, kita bisa bayangkan sahabat syariah, ketika ada dalam satu keluarga, seorang ayah yang tiap hari bekerja, siang malam pontang-panting, tetapi hasilnya adalah hasil riba. Ada seorang ibu yang juga bekerja siang malam, pontang-panting juga siang malam, tetapi hasilnya adalah hasil perdagangan tipu-tipu. Anaknya dimasukkan ke sekolah mewah, dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke sekolah agama, tapi hasil dari uang haram. Apakah itu berkah? Tentu tidak. Padahal gaya hidup halal ini bukan penghalang rezeki, tetapi ia sebagai kunci pembuka rezeki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innallaha lakum aduwwum mubin.
Yang artinya, wahai manusia, makanlah yang apa ada di bumi, yang halal dan yang baik untukmu. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena ia termasuk musuh yang nyata bagimu. Oleh karena itu, sahabat syariah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan, mari kita bersama-sama menghalalkan gaya hidup halal ini. Gaya hidup halal bukan gaya hidup kolot. Gaya hidup halal bukan gaya hidup yang kuno, tetapi ia adalah gaya hidup surgawi. Bagaimana caranya kita mengamalkan gaya hidup halal? Yaitu dengan mengetahui bahwa gaya hidup halal itu 3M. Apa itu 3M? 3 miliar? Bukan. Gaya hidup halal itu 3M. M yang pertama menyenangkan. Gaya hidup halal itu menenangkan. Dan gaya hidup halal itu menyenangkan. Demikian yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.